Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Derby panas antara AC Milan dan Inter Milan berakhir dengan kemenangan tipis Rossoneri. Bermain di San Siro, Milan menang 1-0 berkat gol yang tercipta di babak pertama. Gol tunggal pertandingan dicetak oleh Pervis Estupiñán yang memanfaatkan umpan dari Yusuf Fofana. Tembakan sang bek kiri berhasil menaklukkan kiper Inter Jan Sommer. Gol tersebut terjadi hanya beberapa saat setelah Henrikh Mkhitaryan membuang peluang emas bagi Inter di sisi lain lapangan. Secara permainan, Inter sebenarnya lebih banyak menguasai bola dan mencoba menekan pertahanan Milan. Namun Rossoneri tampil disiplin dengan pertahanan rapat dan menunggu kesempatan melalui serangan balik. Strategi itu terbukti efektif. Saat Inter sibuk menyerang, Milan justru berhasil mencetak gol yang akhirnya menjadi penentu kemenangan. Nerazzurri sebenarnya memiliki beberapa kesempatan bagus untuk mencetak gol. Peluang pertama datang dari Mkhitaryan yang gagal memaksimalkan posisi ideal di depan gawang. Kesempatan lain muncul ketika Federico Di Marco mendapat bola matang, tetapi tembakannya justru melambung di atas mistar. Selain itu, lini depan Inter yang diisi Francesco Pio Esposito dan Angi Iolboni kesulitan mendapatkan suplai bola karena pertahanan Milan yang sangat terorganisir. Meski kalah, Inter masih berada di posisi teratas Serie A dengan keunggulan 7 poin atas Milan. Namun hasil derby ini membuat persaingan di papan atas kembali memanas menjelang fase akhir musim. Pelatih Christian Chivu mengaku kecewa setelah Inter Milan harus menyerah 0-1 dari AC Milan dalam derby yang berlangsung di San Siro. Kekalahan ini menjadi hasil negatif kedua berturut-turut Nerazzurri di derby, sekaligus menghentikan rekor panjang mereka di Liga. Meski demikian, Chivu menegaskan bahwa hasil tersebut tidak akan mengubah arah musim Inter secara signifikan. Saat ini Nerazzurri masih memimpin klasemen Serie A dengan keunggulan 7 poin dan masih memiliki 10 pertandingan tersisa. Dalam wawancaranya setelah pertandingan, Chivu mengakui timnya tampil kurang maksimal sejak awal laga. Menurutnya, performa Inter di babak pertama tidak cukup baik dan memberi peluang bagi Milan untuk mencetak gol. Ia menjelaskan bahwa di babak kedua, Inter berusaha meningkatkan tempo permainan dan mencoba mengubah pendekatan taktik untuk membongkar pertahanan Milan yang sangat rapat. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Chivu juga menyoroti kesulitan timnya ketika sudah berada di area berbahaya. Banyak serangan berakhir dengan umpan silang yang mudah dipatahkan oleh bek Milan karena tidak ada pemain Inter yang mampu menyambut bola dengan efektif. Ketika ditanya soal tumpulnya lini depan, Chivu tidak ingin menyalahkan para penyerangnya. Ia mengakui para pemain depan tampil kurang tajam, terutama di babak pertama, tetapi menegaskan bahwa tanggung jawab atas hasil ini adalah tanggung jawab tim secara keseluruhan. Ia juga menyinggung bahwa beberapa pemain muda mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan sebesar derby, yang menurutnya bisa menjadi pengalaman penting bagi perkembangan mereka. Di menit-menit akhir pertandingan, sempat muncul kontroversi terkait dugaan handball oleh Samuele Ricci di kotak penalti Milan. Namun Chivu memilih tidak memperdebatkan keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut sudah melalui pemeriksaan VAR dan ia lebih memilih fokus pada evaluasi timnya sendiri. Chivu menegaskan bahwa Inter tidak boleh larut dalam kekecewaan. Dengan 10 pertandingan tersisa dan 30 poin yang masih diperebutkan, ia ingin timnya segera bangkit dan kembali fokus. Target terdekat Nerazzurri adalah meraih kemenangan di laga berikutnya, termasuk pertandingan penting melawan Atalanta. Bagi Chivu, satu kekalahan tidak boleh menghapus semua hal positif yang telah dibangun Inter sepanjang musim. Bek sayap Federico Di Marco meminta rekan-rekannya di Inter Milan untuk tetap fokus setelah kekalahan tipis 0-1 dari AC Milan dalam derby yang digelar di San Siro. Di Marco menjadi pemain pertama dari kubu Inter yang memberikan komentar setelah peluit akhir. Ia menegaskan bahwa satu kekalahan tidak boleh merusak kerja keras tim sepanjang musim. Saat ini Inter masih berada di puncak klasemen Serie A, meskipun keunggulan mereka atas Milan kini menyusut menjadi 7 poin. Menurut Di Marco, situasi ini tidak perlu dibesar-besarkan,
karena Inter masih memegang kendali dalam perburuan gelar. Ia mengingatkan bahwa sebelum derby tersebut, Inter bahkan memiliki keunggulan 10 poin di klasemen. Karena itu, tim harus tetap percaya diri menghadapi sisa pertandingan musim ini. Dengan 10 laga tersisa, Di Marco yakin nasib gelar juara masih sepenuhnya berada di tangan Nerazzurri. Di menit-menit akhir pertandingan, sempat muncul klaim penalti bagi Inter akibat dugaan handball oleh Samuele Ricci di area penalti Milan. Namun Di Marco mengaku tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena berada di sisi lapangan yang berbeda. Meski begitu, dari tayangan ulang, ia menilai posisi tangan pemain Milan terlihat terbuka. Walau demikian, ia tidak ingin terlalu memperdebatkan insiden tersebut. Di Marco juga mengakui Inter tidak cukup berbahaya setelah kebobolan. Menurutnya, Milan langsung bermain lebih dalam setelah mencetak gol dan menutup ruang dengan sangat rapi. Hal tersebut membuat Inter kesulitan menciptakan peluang bagi penyerang muda Francesco Pio Esposito yang minim mendapat suplai bola. Ia juga menyoroti masalah yang kerap muncul ketika Inter tertinggal. Menurut Di Marco, tim memang berusaha merespons, tetapi kurang memiliki ketajaman untuk benar-benar menghukum lawan. Di Marco kemudian mengingatkan situasi serupa di awal musim ketika Inter sempat mengalami kekalahan dari FK Bodo Glimter. Kekalahan tersebut justru menjadi titik balik yang memicu performa positif Inter setelahnya. Ia berharap hasil derby kali ini juga bisa menjadi motivasi bagi tim untuk kembali tampil lebih kuat di sisa musim. Bek andalan Alessandro Bastoni harus meninggalkan lapangan lebih awal saat Inter Milan menghadapi AC Milan dalam derby panas di San Siro. Pemain tim nasional Italia itu ditarik keluar pada menit ke-68 setelah mengalami memar cukup serius di bagian tulang kering. Insiden tersebut terjadi setelah benturan keras di lini tengah yang membuat Bastoni langsung terjatuh sambil menahan rasa sakit. Wasit Daniele Doveri bahkan sempat memberikan kartu kuning atas duel tersebut, sementara Bastoni masih terbaring di lapangan. Akhirnya, sang bek tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Carlos Augusto. Menurut laporan media Italia, tim medis Inter akan memantau kondisi Bastoni dalam 48 jam ke depan untuk menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam skenario terbaik, cedera tersebut hanya berupa memar tanpa kerusakan serius, sehingga kemungkinan cukup diatasi dengan istirahat singkat sebelum kembali berlatih. Namun jika rasa sakit tidak berkurang, Bastoni bisa saja menjalani tes medis tambahan untuk memastikan tidak ada masalah yang lebih serius pada tulang keringnya. Cedera ini datang di tengah periode yang tidak mudah bagi Bastoni. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia kerap disajak menjadi sasaran ejekan dari pendukung lawan di berbagai stadion Italia. Situasi tersebut semakin terasa di derby kali ini, di mana bek Inter tersebut kembali mendapat sorakan dari tribun lawan sebelum akhirnya harus meninggalkan pertandingan karena cedera. Kini fokus utama Inter adalah memastikan kondisi Bastoni tidak serius, mengingat perannya sangat penting di lini belakang Nerazzurri untuk sisa musim Serie A. Klub raksasa Italia Inter Milan dikabarkan mulai memantau situasi gelandang kreatif Julian Brandt dari Borussia Dortmund. Nerazzurri melihat peluang menarik karena kontrak pemain tim nasional Jerman tersebut berpotensi segera berakhir, yang berarti ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer. Menurut laporan media Italia, Inter telah mengumpulkan informasi awal mengenai kemungkinan transfer tersebut. Kualitas Brandt sebagai playmaker berpengalaman membuatnya dianggap cocok untuk menambah kreativitas lini tengah. Brandt dikenal sebagai salah satu gelandang serang yang cukup konsisten di Eropa. Kemampuannya dalam mengatur serangan, memberi assist hingga mencetak gol, membuat banyak klub tertarik memantau situasinya. Jika benar tersedia sebagai free agent, Inter tentu melihat kesempatan emas untuk mendapatkan pemain top tanpa mengeluarkan biaya transfer. Namun demikian, transfer ini tidak akan mudah. Sejak diambil alih oleh Oaktree Capital Management, Inter menerapkan struktur gaji yang jauh lebih ketat. Saat ini Brandt menerima gaji sekitar 7 juta euro bersih per musim di Dortmund. Di skuad Inter, angka tersebut hanya kalah dari kapten tim Lautaro Martinez. Sementara pemain lain seperti Federico Di Marco berada pada level gaji yang lebih rendah. Karena itu, manajemen Inter hampir pasti tidak akan merusak struktur gaji klub hanya demi satu pemain. Agar transfer ini bisa terwujud, Brandt kemungkinan harus bersedia menurunkan tuntutan finansialnya.
Jika sang pemain terbuka untuk menurunkan tuntutan finansialnya, Inter siap mempertimbangkan langkah lebih serius. Namun jika tidak, ketertarikan ini kemungkinan hanya akan berhenti pada tahap pemantauan saja.